Oke, friend, kalian udah lihat lah di thumbnail dan di judul juga ya. Di sini gue cuman mau sharing buat teman-teman yang baru terjun ke YouTube. Kenapa di sini gue mau sharing tentang itu? Karena ada beberapa hal yang teman-teman itu harus tahu ya. Menjadi konten kreator YouTube itu nggak segampang yang lu bayangin, friend. Karena banyak banget rintangannya ya. Yang gue maksud rintangan itu, lu harus nyiapin mental, lu harus nyiapin yang namanya konsisten. Kenapa gue bilang lu harus konsisten? Karena YouTube itu nggak bisa cuman 1 minggu, 2 minggu. Kecuali emang lo udah punya nama yang emang cukup besar. Semisal lo nge-branding nama lu di TikTok, di Instagram, terus lo bikin channel YouTube, mungkin 2 minggu, sebulan, channel lu udah melejit dan udah naik. Tapi kalau misalkan lu emang benar-benar pure orang biasa kayak gua, itu tuh ngerintisnya tuh cukup lama. Kenapa gua bilang cukup lama? Karena nggak bisa dengan hanya lu mengandalkan keberanian aja ya. Tapi lu juga harus punya kreativitas yang emang benar-benar lu kuasain. Di sini gue bakal sedikit cerita pengalaman gue pribadi selama kurang lebih 4 tahun gue terjun menjadi content creator di YouTube. Mungkin channel ini, kalau teman-teman yang mengikuti channel ini udah dari mulai 2020 atau 2019 ya. Pokoknya ini channel udah cukup lama, tapi karena berhubung di channel ini gue nggak terlalu aktif, gue lebih aktif ke channel yang satunya lagi ya. Channel yang satunya lagi yang emang udah monetisasi. Kalau yang ini emang gue agak bingung juga karena di sini kan channelnya gue bikin tutorial, tapi untuk tutorial sendiri gue nggak terlalu tertarik karena gue nggak terlalu mau untuk hal yang gue nggak bisa gue paksain untuk bisa gitu ya. Sebenarnya itu hal yang nggak boleh teman-teman lakuin ya. Bentar gue sebat dulu. Sebenarnya teman-teman itu harus explore diri ya. Yang disebut explore diri itu misalkan lu nggak bisa ngelakuin satu hal, tapi lu paksain untuk bisa ngelakuin hal itu demi emang menggali sesuatu yang emang di dalam diri lo itu emang ada, cuma karena lu malas explore diri lo sendiri hingga akhirnya lo ngerasa nggak bisa terus. Yang seharusnya tuh lo emang bisa ngelakuin hal itu. Oke, balik lagi ke topik ya. Buat teman-teman yang baru terjun ke dunia YouTube atau pengen jadi content creator YouTube, gue jelasin lagi nih. Ada beberapa pengalaman gue yang menurut gue itu nggak boleh teman-teman ikutin. Itu terlalu tolol, itu terlalu egois, dan itu bakal ngerugiin diri lo sendiri gitu. Yang pertama, ketika lo mau terjun ke YouTube atau menjadi content creator YouTube, lo itu harus punya pekerjaan dulu yang itu udah mencukupi kebutuhan lo, baru lo terjun ke YouTube. Dulu gue terlalu optimis dan menurut gue terlalu egois ya. Gue mau jadi YouTuber, gue pengen jadi content creator, tapi di sisi lain gue belum punya pekerjaan atau belum punya penghasilan tetap ya. Dan gue beraniin untuk terjun ke YouTube. Gue belum punya penghasilan sama sekali guys, jadi gue fokus di YouTube. Setiap hari gue bikin konten, edit, upload, setiap hari gue seperti itu. Ternyata kebutuhan gue nggak bisa gue penuhin ya. Kalau untuk minta ke orang tua, lu udah pada gede lah, gak mungkin lu harus minta ke orang tua terus karena minimal lu punya malu. Hal tertolol gue dulu, gue terjun ke YouTube tanpa gue punya penghasilan ya. Gue ulangin lagi, itu hal tertolol ketika gue butuh A, butuh B, gue nggak ada penghasilan sama sekali karena gue terlalu optimis dan terlalu egois untuk menjadi konten kreator YouTuber yang sukses. Ternyata di YouTube nggak semudah itu, friend. Kenapa gue bilang nggak semudah itu? Ya itu, pertama lu harus benar-benar kreatif, yang kedua lu harus benar-benar konsisten, lu harus nyiapin mental yang menurut gue harus kuat banget. Karena ketika lo upload nggak ada yang nonton, itu tuh bakal bikin mental lo tercabik-cabik. Ketika ekspektasi lo terlalu tinggi dan berharap ketika lo upload yang nonton ribuan, bahkan ratusan ribu ya atau jutaan, taunya ketika lo upload itu cuman beberapa orang yang nonton, itu pun orang-orang terdekat pasti. Kenapa gue bilang seperti itu? Karena itu pengalaman yang udah gue alamin, friend. Nah, jadi ketika teman-teman mau terjun ke YouTube, minimal lo harus punya kerjaan dulu. Lo punya pekerjaan, lo punya penghasilan, baru lo terjun ke YouTube. Jangan sampai lo punya pekerjaan terus lo resign, terus lo fokus ke YouTube, itu namanya tolol ya. Jadi lo jangan ninggalin kerjaan lo, jangan ninggalin penghasilan lo demi lo pengen jadi content creator YouTube, demi lo pengen jadi YouTuber. Jangan. Lo tetap kerja, lo tetap setiap harinya lo luangin untuk bikin konten. Misalkan pulang kerja lo bikin konten, malamnya lo ngedit misalkan gitu, lo upload gitu, paginya lo kerja lagi, itu aja setiap hari. Jadi nggak ada waktu yang lo buang dan lo juga nggak akan kehilangan penghasilan lo. Jadi kebutuhan lo itu tetap terpenuhi
dan YouTube lo tetap jalan gitu. Jadi balance lah. Jangan sampai teman-teman nggak punya penghasilan tapi lo egois dan terlalu optimis. Optimis harus ya, optimis harus. Cuman jangan tolol lah, jangan bego gitu. Jangan sampai egois lo pengen jadi konten kreator YouTube dan keoptimisan lo untuk berhasil di YouTube, lo lupa kalau lo itu punya kebutuhan yang harus lo penuhi ya, untuk jajan lo, untuk ngerokok atau apapun itu lo, untuk nongkrong apapun itu pokoknya. Jadi jangan sampai lo setolol gua gitu ya. Kenapa gua bilang setolol gua? Emang gua dulu tahun 2020 2002 hiji emang setolol itu. Mungkin setelah berapa tahun ya? 2020, 2021, 2022 baru gua monetisasi di channel yang satunya lagi. Setelah gue monetisasi di channel yang satunya lagi, baru di situ gue berani untuk meninggalkan pekerjaan gue. Menurut gue ini udah cukup untuk gue bisa menuhin kebutuhan gue sendiri deh. Jangan dulu mikir tentang nafkahin pacar lo, itu nggak ada lah ya. Kalau udah jadi istri misalkan, baru lo nafkahin. Buat ngasih ke orang tua, kebutuhan lo itu merasa udah cukup dari YouTube. Untuk gue sendiri ya, gue ninggalin kerjaan gue karena udah merasa cukup lah menurut gue ya untuk penghasilan di YouTube. Untuk teman-teman misalkan udah berhasil di YouTube terus gak mau ninggalin kerjaannya, ya bagus. Kalau menurut lo itu lo bisa lebih fokus ke YouTube-nya, lebih fokus ke kerjaan lo, balance gitu ya nggak apa-apa. Tapi kalau menurut gue gak bisa untuk membagi waktu antara kerja gue dan YouTube gue gitu. Jadi gue relain lah pekerjaan gue untuk gue lebih fokus ke YouTube tuh. Karena menurut gue ya, ini opini pribadi gue, menurut gue udah lebih dari cukup lah untuk mencukupi kebutuhan gue dan buat ngasih ke orang tua gue gitu. Dan ada beberapa faktor lagi ya buat teman-teman yang semisal terjun ke YouTube tuh suka bingung untuk bikin konten. Gue terjun ke YouTube tapi gue nggak tahu nih bikin konten apa. Lo bikin konten yang emang lo kuasain. Lo suka masak, bikinlah konten masak, channel masak. Lo suka otomotif, bikinlah channel tentang otomotif. Apapun itu yang lo kuasain, lo bikin kontennya. Sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu lo upload. Lo nggak ada yang nonton nggak apa-apa. Yang nonton cuma 10, 5 misalkan. Ratusan nggak apa-apa. Dulu gue awalnya di channel yang satunya lagi seperti itu. Cuma karena gue terus setiap hari gue konsisten, lo nggak ada yang nonton, tapi lo tetap terus berusaha terus. Yang akhirnya lo bakal naik oleh salah satu video lo yang lo upload. Karena nggak semua video itu bakal naik. Akan ada satu video yang video itu tuh bakal nambah subscriber lo, nambah jam tayang lo, dan nambah penonton-penonton di video lainnya. Kalau misalkan lo bosan dengan konten gua yang ini, cuma ngebacot doang, ya nggak apa-apa. Karena di sini gua cuma ngasih tahu karena beberapa orang di grup YouTube di Facebook, banyak orang yang ketika dia terjun ke YouTube, dia tuh ngeluh YouTube itu susah, YouTube itu gak ada hasilnya. Gue udah upload tiap hari tapi yang nonton masih stuck segitu-gitu aja. Kenapa gue bikin video ini? Yaitu mudah-mudahan youtuber yang baru terjun ya, lo itu mesti tahu kalau YouTube itu nggak semudah yang lo bayangin. Karena YouTube itu nggak langsung lo bikin channel, lo upload video lo meledak, nggak seperti itu friend. Nggak seperti itu. Gue punya beberapa channel yang udah ribuan lah subscribernya. Dan itu gue bisa seperti itu karena pengalaman gue sendiri yang udah terjun selama 4 tahun di YouTube ya. Dan itu akan gue bagiin gimana caranya buat lo dapetin 1000 subscriber. Kan gue share, kalau misalkan teman-teman pengen tahu dan tertarik dengan video gue seperti ini ya, video-video gue ngebacot seperti ini tentang YouTube, next gue akan bikin video lagi tentang gimana caranya dapetin 1000 subscriber ya, tanpa lo harus capek-capek sub gitu ya. Dengan lo ngelakuin hal yang nanti gue jelasin, lo bakal dapetin subscriber yang organik. So buat teman-teman tetap semangat, tetap konsisten, dan tetap waras lah untuk menjadi konten kreator YouTube. Jangan sampai lo meninggalkan semuanya demi lo pengen jadi konten kreator YouTube.